Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan, akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkannya kepada kita sekalian, yang tidak terhitung, tidak terhingga banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Ini adalah merupakan nikmat yang teramat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya bagi kita semuanya. Dan sebaliknya, bila mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah mengancam dengan azab atas siksaannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada kesempatan ta'allum malam hari ini, insyaallah kita akan sama-sama menyelami makna yang terkandung dari beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, tepatnya dimulai dari ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-32, sesuai dengan yang para ikhwan telah baca pada awal tadi. Marilah para ikhwan dan akhwat, kita sejenak khusyuk hati kita di dalam mengkaji akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan petunjuk yang nyata bagi kita. Dan sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan
melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang membaca ayat Al-Quran. Sebagaimana janji Rasulullah SAW, satu huruf kita membaca dalam Al-Quran, Allah memberikan pahala 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif sendiri, lam sendiri, dan mim sendiri. Berarti dalam membaca, salah satu pembuka surat di dalam Al-Quran yang 3 huruf itu, kita sudah memperoleh 30 pahala dari Allah SWT. Marilah para ikhwan, kita mulai dari ayat yang ke-29 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Qul, katakanlah. Dalam hal ini Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberikan pernyataan kepada segenap manusia tentunya, untuk menjelaskan bagaimana ayat berikutnya yang datang dari Allah SWT sebagai wahyu kepada beliau. In tuhfu ma fi sudurikum, jika kamu menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam hati kamu, atau apa-apa yang ada di hati kalian, au tubduhu, ataupun kalian menyatakannya, ya'lamhu Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dari sebagian ayat ini, para ikhwan dan akhwat, ini tentu terkait dengan ayat yang terdekat atau ayat sebelumnya. Ini di dalam bahasan ilmu Al-Quran, ini adalah merupakan salah satu hal kemukjizatan Al-Quran yang satu sama lain ayat ada yang saling menjelaskan supaya dapat difahami oleh segenap manusia, bil khusus orang-orang yang beriman pada kitabullah Al-Quran ini. Pada ayat sebelumnya ada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali mereka. Ada yang berlaku berpura-pura dia di dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, sementara hati mereka condong untuk menjadikan pihak-pihak orang-orang yang kafir itu menjadi pelindungnya, menjadi penolongnya, menjadi wali mereka. Hal ini tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Ada pengecualian, yaitu bagi mereka yang merasa takut apabila dia tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang-orang di luar Islam tadi, di luar kalangan para sahabat, di luar Rasulullah SAW sebagai orang yang menjadi pelindung dia, atau sahabat dekat, ataupun orang-orang yang dianggap sebagai teman dekat. Seperti itu para ikhwan dan akhwat. Maka itulah keterkaitan dengan ayat
yang ke-28 sebelumnya itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Sehingga apabila orang-orang itu menyembunyikan atau punya rahasia dia yang ditutup-tutupinya kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan tahu rahasia mereka, sejauh mana pertemanan mereka dengan orang-orang kafir di luar daripada para sahabat, di luar daripada Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-29. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lebih daripada itu, Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Jadi ini adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, yang sangat kuat, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, bahkan yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat yang ke-29 ini, para ikhwan akhwat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari ayat ini dapat kita fahami bahwa tidak ada daya upaya manusia untuk bersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam gerak-gerik kehidupannya. Demikian juga kita, tidak ada tempat kita untuk bersembunyi, merahasiakan ataupun menampakkan amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahuinya. Itu harus menjadi keyakinan di dalam keimanan orang-orang mukmin itu, agar supaya hati kita senantiasa khusyuk di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Hati kita akan menjadi khusyuk, menjadi tunduk hati kita karena ketaatan dan kepatuhan serta rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharra. Ingatlah oleh kalian pada suatu hari nanti, tiap-tiap jiwa manusia akan menjumpai apa-apa yang telah diamalkan oleh mereka selama hidup di dunia ini, akan dihadapkan kepadanya. Sebagaimana di ayat-ayat lain kita baca bahwasanya orang mengamalkan perbuatan baik maupun perbuatan buruk, kecil ataupun besar, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperlihatkan. Seperti bunyi ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengamalkan, yang berbuat satu perbuatan yang baik,
meski hanya sebesar biji zarrah, sebesar biji yang terkecil, ya, niscaya dia akan melihatnya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khair syarran yara. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, ya, perbuatan syar sebesar biji yang terkecil, ya, biji zarrah, atau di dalam bahasa kita sering diungkapkan dengan sebiji sawi, saking kecilnya itu, perbuatan buruk, niscaya dia akan melihat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, dengan kuasaannya tentu mengutus makhluknya, malak-malak yang jamaknya menjadi malaika, itu yang punya tugas dan kewenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat, untuk mengumpulkan segala amal perbuatan kita, amal perbuatan manusia di dunia ini. Nanti catatan amal itu akan dihadirkan, begitu maksudnya. Ya, seperti ayat lain sudah jelas menyebutkan bahwa amal manusia ini di dunia ini, para ikhwan dan akhwat, catatannya itu melekat di dalam diri masing-masing bagaikan melekatnya kalung yang ada di lehernya. Ya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ini salah satu ayat dalam surah Al-Isra. Nanti insyaallah para ikhwan nanti bisa mencarinya. Tiap-tiap diri manusia itu, para ikhwan, alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Kami sudah tetapkan catatan amal masing-masing diri itu seperti kalung yang nempel pada lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan dikeluarkan baginya, ya, kami keluarkan baginya yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, kitaban yalqahu mansyura, yaitu berupa buku catatan yang nanti akan dia lihat dalam keadaan mansyura, dalam keadaan terbuka seperti ini, para ikhwan dan akhwat. Yang lanjutan ayatnya, Allah perintahkan semua manusia dengan catatan itu suruh membaca masing-masing. Iqra kitabak, sekarang bacalah catatan amal kalian itu. Jadi kitabaka yang dimaksudkan ayat itu adalah buku catatan amal perbuatan manusia. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Maka cukuplah diri kalian sendiri yang akan menghitung-hitung akan amal perbuatan kalian itu. Jadi bukan menyamakan ya para ikhwan ya. Ya seperti kitab ini kita lihat ada catatannya di sisi, mungkin sisi kanannya ini kelihatan nih bagus semua nih. Yang sebelah kiri mungkin ada catatan-catatan yang ibarat rapot merahnya. Ya, terus dibuka lembaran-lembaran kehidupan manusia, tercatat, terekam semua dengan rapi. Maka di akhir kalimat tadi, kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah pada hari ini kamu sendiri yang menjadi penghitung akan amal perbuatan kamu selama di dunia ini. Jadi tidak mungkin manusia akan mengelakkan diri daripada catatan itu. Tentu lebih rapi dari seorang profesional pencatat di muka bumi ini daripada catatan
malak yang disebut dengan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin, malak yang mulia. Malak itu tunggalnya, mufradnya. Jamaknya adalah malaikah. Malak ini tugasnya mencatat. Kiraman yang mulia, katibin yang menulis. Berarti banyak penulis itu karena katibin ya para ikhwan akhwat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka itu tahu apa yang kalian lakukan. Jadi fiil-fiil, pekerjaan-pekerjaan kalian itu tercatat dengan rapi, tercatat dengan baik oleh kiraman katibin ini. Masya Allah ya, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan ayatnya. Wa ma 'amilat min su'in, ya, wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan apa-apa yang melakukan atau adapun orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, ya, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia itu berharap. Berharapnya apa? Law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Sekiranya antara dia dan hari perhitungan itu diundurkan sejauh-jauhnya, ya, dimundurkan sejauh-jauhnya. Jadi ini bagi orang-orang yang pelaku amal yang buruk. Kenapa dia ingin diundurkan sejauh-jauhnya itu? Ya, di sini disebutkan dengan amadan ba'ida, dalam waktu yang jauh sekali, yang lama. Jadi semacam ada keinginan, bahkan mereka bermohon untuk kembali ke dunia lagi. Mau apa mereka kalau kembali ke dunia? Mau memperbaiki amal-amal mereka yang pada saat dulu kehidupan di dunia terjadi banyak hal yang maksiat dia lakukan. Pokoknya hidupnya kusut lah, ya, banyak rapot merahnya. Beda dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, dia merasa gembira dengan apa yang telah dilakukan di dunia, bahagia, merasa bahagia. Maka ini perbandingan dari sebagian ayat ini para ikhwan tentang keinginan orang yang ingin diulurkan, dijauhkan dengan masa itu. Sebab ada yang meminta juga ingin kembali ke dunia, ingin perbaiki amal tadi itu. Seperti kita baca dalam surah Al-Munafiqun, surat 63 itu para ikhwan ya. Ya, tentang amal soleh dan sedekah, itulah yang menjadi motivasi keinginan mereka ingin kembali ke dunia. Ya, ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu para ikhwan.
dan infakkan oleh kalian dari sebagian apa, yakni harta yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian yang menimpa salah seorang di antara kalian. Ya, min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula, maka jangan sampai kalian berkata, termasuk Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabb, undurkanlah ajal kami sesaat saja. Nah, kalau di ayat 30 ini para ikhwan minta amadan ba'ida, mintanya yang panjang. Nah, pada saat dia dicabut nyawanya, ingin dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh dengan nyawanya, jasad dengan ruhnya, mereka itu baru minta dikembalikan lagi ruh itu ke dalam jasadnya. Supaya apa? Itu tadi yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, jangan sampai kalian berkata, wahai Rabb, kenapa engkau tidak undurkan kematianku sebentar saja? Untuk apa mereka itu? Para ikhwan dan akhwat, fa asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya saya akan sungguh-sungguh bersedekah dan termasuk sungguh-sungguh saya menjadi orang-orang yang beramal amal soleh. Jadi ini para ikhwan, dua ini yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang waktu hidup mereka itu tidak memperhatikan amal soleh, tidak memperhatikan infak dan sedekah. Saat sudah dicabut nyawanya, mereka baru berteriak ingin kembali menyempurnakan itu. Kalau di ayat 30 surah Ali Imran ini lebih dahsyat lagi. Pingin masa yang lama baru mau dia ketemu dengan hari hisab ini. Subhanallah, seperti itulah. Makanya alhamdulillah kita dalam bahasa orang-orang bisnis itu berinvestasi. Kita investasinya dengan waktu. Orang banyak malam ini mungkin waktunya dihabiskan untuk mungkin tidur saja, selamat. Atau ngopi-ngopi saja di rumah misalnya. Selamat juga insya Allah. Tapi kurang pahalanya. Tapi na'udzubillah, banyak juga mungkin orang-orang yang pergi ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dia melangkahkan kakinya. Kata lain, melangkahkan kaki ke tempat yang maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini alhamdulillah kita berada dalam majlis untuk ta'allum, belajar akan Al-Qur'an yang kita harapkan selain pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita berada di atas jalan yang lurus yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya siksaannya kepada orang-orang yang berbuat maksiat dalam kehidupan itu. Allah memperingatkan kepada kamu semua akan dirinya dengan siksaannya, maksudnya. Jadi nafsahu di situ adalah diri Allah Subhanahu wa taala, dirinya Allah Subhanahu wa taala. Akan ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang selama hidupnya kurang memperhatikan akan amal yang soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, malah mereka lebih condong kepada
amal yang toleh, amal yang buruk. Ya. Toleh itu lawan daripada soleh. Ya. Wallahu raufum bil ibad. Allah itu Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau kita lihat dari akhir ayat yang ke-30 ini para ikhwan, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi akan hamba-hambanya. Hanya saja tabiat manusia ini, tabiat kita manusia ini adalah banyak memperturutkan hawa nafsu. Sehingga apa? Sehingga rusak jalan kehidupan itu. Jadi mestinya jalannya lurus saja, tapi karena nafsu kepengen belok kanan dikit, kepengen belok kiri dikit, ngelihat jalan-jalan yang dibuat oleh syaitan. Padahal Rasulullah SAW dengan menjelaskan salah satu ayat Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili ila akhiril ayat. Jadi sudah menggambarkan di salah satu ayat surat Al-An'am itu ya para ikhwan ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan inilah jalan aku yang lurus kata Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ini. Fattabi'uhu, maka ikuti jalan yang lurus ini saja. Yang dasarnya adalah dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang dibuat oleh setan-setan. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya kalian itu akan berpecah belah dari jalan yang lurus itu. Sehingga sampai tangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, karena ingin beliau para sahabat itu faham, sampai beliau menggaris dengan tangan beliau garis yang lurus di atas tanah pasir itu. Kemudian menggaris lagi di sisi kanan dan sisi kiri beberapa garis. Lalu beliau menunjuk di tengah-tengahnya. Ini yang dimaksud oleh ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am itu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalan aku yang lurus itu, maka ikuti. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikut jalan-jalan yang banyak di sebelah kanan dan kiri ini. Niscaya kalian akan berpecah dari jalan yang lurus. Dengan maksud bahwa kalau manusia sudah berpecah belah dari jalan yang lurus ini, maka akibat dari itu adalah kerusakan hidup. Nanti kerusakan ini akan melahirkan rentetan berbagai macam maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali pada ayat ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi nafsu. Jadi dahsyat sekali nafsu manusia itu. Kalau menguasai kehidupan diri manusia, bukan yang menguasainya adalah petunjuk yang benar, maka akan rusak bukan hanya diri kita, bahkan langit bumi ini akan rusak semua para ikhwan dan akhwat. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Kalau sekiranya kebenaran yaitu Al-Quran ini dan sunnah Nabi Muhammad SAW harus tunduk kepada hawa nafsu, keinginan mereka manusia, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna.
pasti akan rusak binasa langit, rusak binasa bumi, dan rusak binasa apa yang ada di antara keduanya. Bal atainahum bidzikrihim, padahal kami sudah mendatangkan kepada mereka peringatan buat mereka berupa petunjuk yang benar, Al-Quran ini. Fahum an dzikrihim mu'ridun, namun atau akan tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Nah, ini yang bikin rusak itu. Manusia berpaling dari peringatan Allah. Baik para ikhwan, kemudian kita masuk pada ayat yang ke-31 dan 32. Ayat 31 dan 32 ini sabab nuzulnya para ikhwan. Beberapa orang pada saat itu datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai Muhammad, kata mereka. Ini dalam riwayatan lain disebutkan ini orang-orang yang dulu ahlul kitab, tapi hidup pada zaman Rasulullah SAW. Kami ini sangat mencintai Tuhan kami, sangat mencintai Allah, tapi enggak mau mengikuti Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Cukup cinta kepada Allah saja. Maka Allah memberikan jawaban. Kalau Rasulullah SAW tidak bisa memberi jawaban, kecuali sudah mendapat wahyu dari Allah SWT. Maka kita perhatikan ayat 31, 32 ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Rasul, jika kalian mencintai Allah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku, ittiba kepada sunnah dan teladan aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya barulah Allah mencintai kalian dan Allah akan mengampuni akan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini kita fahami bahwa orang itu tidak cukup menyatakan cinta hanya kepada Allah saja tanpa mau mengikuti sunnah dan teladan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat yang ke-32 para ikhwan. Qul ati'ullaha war rasul. Maka katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad, ati'ullaha war rasula. Taatlah kalian akan Allah, taatlah kalian kepada Allah, dan taat pula kepada Ar-Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Fa in tawallau, maka jika kamu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ini makna yang jelas kita dapatkan dalam ayat Allah ini. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang kafir. Mukhalafahnya, mafhumnya, bahwa orang-orang yang berpaling dari taat pada Allah dan Rasul tadi itu masuk di dalam ranah orang-orang yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu marilah kita sungguh-sungguh pegang akan kunci dari sukses hidup manusia itu, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surah Al-Ahzab ayat 71, akhir ayatnya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh mereka telah sukses, telah menang dalam kehidupannya itu dengan kemenangan yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar, yaitu keuntungan dunia dan akhirat. Sebaliknya di ayat 36 adalah orang-orang maksiat pada Allah dan Rasulnya. Bagaimana mereka?
wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Di akhir ayat yang ke-36 suratul Ahzab itu, surat yang ke-33, dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka sungguh mereka itu telah tersesat dari jalan yang lurus dengan kesesatan yang sangat nyata. Jadi ini perbandingan sangat, orang bilang signifikan, ya kan? Sangat signifikan. Yang satu orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya beruntung, dunia akhirat beruntung dengan keberuntungan yang besar. Yang satu karena maksiat pada Allah dan Rasulnya sesat dengan kesesatan yang nyata. Dunia sesat, di akhirat lebih sesat lagi. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat, beberapa ayat yang kita bahas ini mudah-mudahan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas di dalam menjalankan dinul Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.